Halo Sobat Literasi, kenalin aku Nafi Syahidamatul Silmi. Selamat datang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pernahkah kalian merasa iri dengan pencapaian orang lain? Seolah keberhasilan hanyalah tentang keberuntungan semata. Namun nyatanya, di setiap keberhasilan tentunya ada jalan terjal yang harus dilewati. Bahkan beberapa orang bisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk menembus batas yang mereka inginkan. Namun, tidak semua orang memiliki hal itu. Ada beberapa orang yang memang bergelimang pencapaian dan ambis akan hidupnya. Ada beberapa orang yang berjalan biasa saja. Dan bahkan ada orang-orang yang berjalan bagai mayat tersesat dalam jalan pilihannya sendiri. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Semuanya terjawab dalam buku ini. Itu sebabnya aku sangat tertarik untuk meresensikan sebuah buku berjudul Self Stories, psikologi terbaru tentang motivasi, kepribadian, dan pengembangan diri karya Carol S.D. PhD. Buku ini merupakan buku terjemahan dari Self Stories, The Role in Motivation, Personality and Development yang terbit tahun 1999 di New York, Amerika Serikat. Dan ini merupakan buku cetakan ke-10 terjemahan dari penerbit Baca. Tebal bukunya 342 halaman. Buku ini berisi tentang perspektif yang lugas yang menjelaskan tentang potret, interpretasi antara entitas versus inkremental, pola tetap versus pola bertumbuh. Menuturkan bagaimana kepercayaan diri seseorang terhadap tingkat kecerdasan sangat berpengaruh dalam upaya mereka untuk mencapai kesuksesan. Menariknya, di lembaran berikutnya terasa lebih kontekstual dan empiris, lantaran analisisnya yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi, bagaimana pola asuh orang tua membentuk mental anak? Respon guru terhadap murid, respon atasan terhadap karyawan, berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan upaya seseorang untuk mencapai suatu kesuksesan. Hingga pola ini sangat relevan. Pola adaptif dan responsif dalam buku ini akan membantu kamu keluar dari zona nyaman, mulai dari memahami diri sendiri. Salah satu contoh menarik adalah pada subbab stereotip, yakni keyakinan terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda. Representasi bahwa buku ini tidak hanya menjelaskan dua sudut karakterologis manusia, tapi juga memberikan ruang bagi keduanya untuk bertumbuh dan berubah tanpa penghakiman. Tak dapat dipungkiri, buku ini menanamkan benih motivasi pengembangan diri sebagai contoh growth mindset tentang upaya dan kerja keras. Salah satu yang aku rasakan adalah ketika belajar menulis puisi di ekstrakurikuler jurnalistik. Ketekunan dan kegigihan membawa aku untuk bisa menjadi juara 1 lomba cipta puisi FLS 3N tingkat kabupaten sampai ke cabang dinas dan bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Rasanya buku ini sangat berkesan, mengkaji kembali bagaimana cara kita merespon tanggapan, mengartikan sebuah kegagalan, dan menilai sebuah kesempatan. Hal ini terasa sangat menyentuh, seolah kita dipandu oleh Profesor Dweck dalam perjalanan merefleksikan pola perilaku dalam perjalanan bertumbuh dan mengembangkan diri. Buku ini akan sangat membantu kamu melihat realitas tentang growth mindset, dan ketika kamu sudah berkembang, kamu dapat berdampak pada lingkungan sekitar, bahkan dapat melahirkan dan mendidik generasi yang berkemajuan. Hanya saja, bagi pembaca awam, mungkin buku ini akan terasa sukar karena bahasa dan kedalaman materinya yang cukup kompleks. Namun, untuk pembaca reflektif, buku ini akan sangat cocok karena dapat mengasah perspektif terhadap pola perkembangan. Akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan kecil dalam diri sendiri. Selaras pepatah barat mengatakan, if you want change the world, first you change yourself. Berani keluar dari kebiasaan lama, berubah, berkembang menjadi agen perubahan. Semua itu dapat dipelajari, diaplikasikan melalui teori psikologi dalam buku hebat ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam literasi.